Bagaimana membedakan kerasukan setan dan orang yang gila? Saudara-saudara. Apakah tandanya? Apakah bedanya? Sehingga kita boleh mengetahui ini dirasuk setan atau ini hanya sakit jiwa saja. Nah saudara-saudara. Adakah gejala yang sama? Ada. Gejala yang sama di antara sakit jiwa dan orang yang kerasukan setan adalah tidak teratur, tidak mengatur diri, dan tidak gampang diatur. Dan mereka mempunyai emosi yang tidak terkendalikan. Dan mereka mempunyai pendengaran yang tidak menggobris. Penjelasan yang sangat logis dan sistematis. Dan mereka mempunyai gejala tindakan-tindakan yang tidak bisa diduga sebelumnya. Unpredictable actions. Ini adalah gejala yang hampir sama. Orang yang gila, yang luar biasa hebatnya, sama orang dirasuk setan ada persamaannya. Perbedaannya itu apa? Perbedaannya adalah orang yang gila, sakit jiwa, tidak memberikan tanda terlalu banyak tentang kaitan dengan fenomena supranatural. Tetapi orang yang dirasuk setan mempunyai semacam gejala yang ada ikut campurnya kuasa di luar dia kepada dia. Nah ini bedanya. Nah saudara-saudara, saya sekarang coba memaparkan satu persatu. Pertama, orang yang dirasuk setan sering menunjukkan dia mempunyai kekuatan. Kadang-kadang kekuatan yang begitu dahsyat sehingga membuat orang tidak mengerti dari mana kekuatan itu. Padahal mungkin lama dia tidak makan. Kalau orang tidak makan, orang biasa itu lemas. Tetapi kalau orang dirasuk setan tidak makan pun mempunyai kekuatan luar biasa. Sehingga catatan di Alkitab mengatakan orang yang berada di Dekapolis, orang yang dirasuk setan itu dirantai dengan besi tapi dia bisa mematahkan. Itu kekuatan bukan natural sahaja. Itu kekuatan sudah dipengaruhi oleh kekuatan supernatural yang berada di dalam. Ini gejala pertama. The supernatural power intervenes. Ini membuktikan dia bukan hanya sakit jiwa saja. Kedua, saudara-saudara, seorang yang kerasukan setan kadang-kadang menandakan sesuatu kerutinan daripada waktu-waktu yang tertentu. Berlawanan dengan sesuatu waktu sirkulasi alamiah. Sehingga pada saat-saat tertentu, atau pada senja, atau matahari terbit, atau malam sunyi, atau waktu dengar anjing bunyi dan sebagainya, dia bisa kumat dengan satu sirkulasi yang tidak bisa dimengerti. Nah ini berarti setan mengganggu dia. Nah saudara-saudara, di dalam dunia ini yang saya tahu ada 3 orang yang tidurnya cuma 2-3 jam saban hari. 1 Hitler, kedua Chou En-lai, ketiga Chang Li-chun. Tapi ada seorang yang heran sekali. Orang ini orang aneh dan orang besar. Kalau tidur 16 jam. Sesudah selesai kerja 16 jam. Lalu tidur lagi 16 jam. Lalu bangun lagi 16 jam. Dari sekitarnya dia kalau mau menjadwalkan dia tidak bisa. Setiap pagi ketuk pintu kasih makan pagi. Tidak bisa. Makan paginya hari ini jam 8. Makan paginya besok sore jam 4. Karena dia sirkulasinya 16 jam. Namanya Mao Zedong. Jadi dia lawan matahari. Matahari 24 jam, dia 32 jam. Jadi orang sekitarnya mesti ikuti dia. Jadi dia ada kuasa heran sekali. Ada sirkulasi yang lain sekali. Mungkin ada kuasa supernatural setan yang di dalam dia. Saya tidak tahu. Nah saudara, ini gejala kedua. Gejala ketiga atau ciri khas ketiga. Yaitu kalau kita di hadapan dia. Sebut nama Yesus. Dia peka luar biasa. Dan kadang-kadang langsung tolak. Ini sudah bukan sakit jiwa biasa. Itu ada semacam kekuatan supra alamiah setan yang mengganggu dia. Begitu disebut Yesus, dia langsung peka, langsung tolak, tidak mau. Atau dia langsung berontak atau teriak-teriak. Nah saudara-saudara, orang sakit jiwa kadang-kadang ada gejala seperti demikian. Khususnya kalau dia sakit jiwanya adalah karena diganggu oleh orang Kristen yang tidak bertanggung jawab. Tapi saudara-saudara, orang yang kerasukan setan, dia mempunyai kepekaan
kadang-kadang muncul di dalam gejala yang ketiga ini terhadap nama Yesus. Dan Alkitab mengatakan pada waktu seorang yang dirasuk setan datang kepada Yesus, dia berteriak-teriak, "Anak Daud, apakah hubungan saya dengan engkau?" Dia ketakutan ada suatu gangguan kepada dia. Nah, saudara-saudara, apa artinya rasuk setan? Dirasuk setan berarti secara pasif engkau tidak bisa mengendalikan diri, pribadimu ditunggangi oleh pribadi yang lain. Pada waktu pribadi setan menunggangi dan menjajah atau menempati akan pribadi pertama, maka tidak ada satu inisiatif dari pribadi diri yang bisa diutarakan dengan bebas dan dengan alamiah. Jadi engkau tidak bisa apa-apa. Engkau kadang-kadang menangis, teriak. Kadang-kadang engkau tidak bisa mengatakan sesuatu. Dan setelah selesai, pada waktu orang mengatakan, "Kenapa kau nangis tadi?" Nah, saya tadi tidak nangis. Waktu dia normal kembali sementara, dia sama sekali tidak sadar apa yang terjadi. Atau teriak, atau dia sudah tertidur, atau dia berbaring. Nah, ini bahaya sekali karena pada waktu itu otak dia sudah menjadi blur dan kemauan menjadi pasif dan kesadaran menjadi tidak ada. Itu sebab waktu kita melihat Toronto Blessing, orang geletak lalu tidak sadar sendiri, lalu katakan itu Roh Kudus, kita tolak. Karena di dalam kitab suci tidak pernah Roh Kudus menjajah dan membuat satu orang menjadi pasif dan tidak sadar. Tidak ada. Nah, prinsip-prinsip yang ketat ini mengakibatkan kita mempunyai pendirian iman Kristen yang tidak boleh sembarangan diganggu, dan jangan kira kita menghina Roh Kudus. Tidak. Kita justru memakai prinsip kitab suci, mentegakkan kebenaran untuk membela apa Roh Kudus yang benar. Saudara-saudara sekalian, ini ketiga. Keempat, kalau ada hamba Tuhan yang betul-betul sejati datang kepada dia, mau doakan dia, kadang-kadang dia tahu ada sesuatu akan tiba. Nah, ini berdasarkan pelintasan waktu. Seperti dia tidak ada pada saat itu, tapi dia bisa melintasi sesuatu. Nah, tidak lama lagi ada pendeta yang mau doakan di sini. Jangan datang, suruh dia pergi. Kalau ada kalimat yang menyangkut pelintasan waktu dengan hal rohani terhadap orang-orang yang sejati, yang berkuasa, itu gejala keempat. Dia ada tempat di dalam dirasuk oleh setan. Nah, saudara-saudara, ini yang keempat. Nah, saudara-saudara, gejala yang kelima, yaitu seorang dirasuk setan, dia selalu mau berusaha untuk melawan Tuhan pada saat-saat tertentu, sehingga orang sulit mendoakan dia dan sebagainya. Dan dia tidak mau didoakan, atau dia tidak mau terima sebutan-sebutan khusus mengenai nama Yesus dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, mengapakah sampai terjadi ini? Karena ada kesempatan yang diberi secara tidak sadar oleh pribadi itu sendiri. Nah, saudara-saudara, kita harus hati-hati.